Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Masih tetap semangat ya? Hari ini bertemu lagi dengan Bu Arini dan kita akan belajar materi tematik muatan SPDP tema 2, 3, dan 4. Pertama, kita akan belajar tema 4, subtema 2, mengenal gerak keseharian dalam tari. Saat piket kelas, kamu melakukan berbagai gerakan, misalnya gerakan saat mengelap kaca jendela. Gerakan tersebut dapat ditiru dan dijadikan gerakan tari yang indah. Ketika mengelap kaca, biasanya kamu melakukan gabungan dari gerakan-gerakan dasar. Perhatikan posisi tubuh mulai dari kepala, tangan, badan, dan kaki. Berikut adalah contoh gerak tari menirukan gerakan mengelap kaca. Yang pertama adalah gerak mengelap kaca jendela. Kemudian gambar yang kedua, perhatikan ya, gambar tersebut adalah gerak kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan selanjutnya adalah gerakan tangan mengelap kaca secara bergantian. Dan yang terakhir adalah gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Materi yang selanjutnya adalah memperagakan gerak tarian dengan iringan musik. Gerak tari berasal dari gerakan anggota tubuh. Kita bisa meniru gerakan sehari-hari untuk dijadikan gerak tari yang indah. Gerakan tarianmu dapat diiringi dengan alat musik atau benda-benda di sekitar. Perhatikan pada buku Bu Pena halaman 123. Ada gambar-gambar alat musik yang bisa dijadikan untuk iringan tari. Gambar yang pertama adalah gendang, kemudian alat musik yang kedua adalah tamborin, yang ketiga adalah triangle, dan yang keempat adalah marakas. Kemudian selain alat-alat musik ritmis yang sudah Bu Guru sebutkan tadi, ada juga alat musik yang bisa kamu buat dari benda-benda yang ada di sekitar kalian. Misalnya sapu lidi, botol plastik diisi beras, kemudian ember plastik, dan juga pulpen. Kemudian materi yang selanjutnya adalah memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan juga iringan. Ayo ingat kembali gerakan mengelap kaca jendela. Anak-anak dapat mengembangkan gerakan mengelap kaca jendela menjadi sebuah tarian. Tarian dapat dipentaskan secara berkelompok. Kita dapat melakukan gerakan tarian dengan pola lantai. Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari. Perhatikan buku Bu Pena halaman 126. Di situ kita bisa melihat macam-macam pola lantai yang bisa kita lakukan ketika menari. Gambar yang pertama adalah pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal, posisi menari adalah berjejer secara sejajar. Kemudian gambar yang kedua adalah pola lantai vertikal. Dalam pola lantai vertikal, posisi penari adalah berbaris memanjang ke belakang dengan posisi miring. Kemudian yang ketiga adalah pola lantai membentuk huruf V. Pada pola lantai membentuk huruf V ini, posisi penari adalah berbaris dan membentuk huruf V. Sekarang kita akan masuk pelajaran tema 4 subtema 3. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Contoh karya seni 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi. Yang pertama adalah menentukan tema sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan untuk menggambar. Yang ketiga adalah membuat sketsa gambar pada media gambar. Dan yang terakhir adalah mewarnai sketsa menggunakan pewarna seperti krayon,
pensil warna, atau cat air. Kemudian materi selanjutnya adalah karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung, relief, dan guci. Karya seni 3 dimensi dapat menggunakan bahan alam. Nah, contoh bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat karya seni 3 dimensi adalah tanah liat, rotan, daun, dan kayu. Kemudian materi selanjutnya adalah tema 4, subtema 4, yaitu tentang kerajinan dari bahan alam dan bahan buatan. Materi yang pertama adalah kerajinan dari bahan alam. Kerajinan merupakan karya seni dari keterampilan tangan. Kerajinan dapat dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Contoh bahan alam misalnya biji-bijian, daun kering, kulit buah, rotan, tanah liat, dan cangkang kerang. Contoh kerajinan yang bisa kita buat dari bahan alam adalah buku harian menggunakan hiasan daun kering. Kemudian materi yang selanjutnya adalah kerajinan dari bahan buatan. Kita dapat membuat kerajinan dari bahan buatan. Contoh bahan buatan yang bisa kita buat menjadi kerajinan adalah sedotan, kardus, botol air mineral, dan juga plastik. Contoh kerajinan dari bahan buatan adalah tempat pensil dari botol bekas, kemudian bunga dari sedotan bekas, tempat tisu dari kardus, dan lain-lain. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.